Bitcoin cuma tinggal seupil menuju 100.000, tapi untuk sementara gagal menembus angka 100.000. Bitcoin koreksi hingga ke 90.000 dan ini adalah kabar baik. Kenapa kabar baik? Karena pada saat Bitcoin ke 100.000, maka akan cepat banget ke 110, 120, 130, dan berikutnya seperti di 2020 pada saat Bitcoin sedang berusaha menembus angka 20.000. Nah, kita belajar dari cycle di 2020 karena di 2020 ada The Thanksgiving Massacre. Musim gugur 2020 adalah masa yang menarik buat Bitcoin. Nah, di awal tahun harga Bitcoin mencapai $7.000 dan terjun bebas ke $4.000 karena ada kepanikan di market akibat COVID-19. Nah, di Q4 Bitcoin berada di tengah bull market dan kayaknya bakal menembus 20.000. Sayangnya ketika orang-orang udah mulai berkumpul buat liburan Thanksgiving di Amerika, ada gelombang penjualan antara Rabu pagi hingga Kamis siang. Bitcoin terjun dari 19.500 ke 16.200, penurunan hampir 17%. Dan peristiwa ini dijuluki sebagai Thanksgiving Day Massacre. Nah, 4 tahun setelahnya, tepatnya di 2024, Bitcoin kembali mengalami gelombang penjualan mendekati hari Thanksgiving yang jatuh pada 28 November 2024. Nah, vibe yang sama dengan 4 tahun lalu ketika Bitcoin koreksi dan gagal menembus 20.000. Tapi seperti yang kita tahu, Bitcoin $20.000 adalah sejarah dan kita nggak akan kembali lagi ke angka 20.000. Pada pertengahan Desember 2020, Bitcoin mencapai 24.000 dan mencapai 30.000 di akhir tahun. Hingga akhirnya menyentuh 65.000 pada masa bull run di April 2021. Di Thanksgiving 2024, Bitcoin gagal menyentuh 100.000. Kalau mengcopy 2020, maka Bitcoin punya potensi akan mencapai $120.000 pada bulan Desember. 2020 dan 2024 sama-sama tahun halving. 2020 dan tahun 2024 sama-sama tahun election. Dan ini adalah posisi kita di 2024 yang sama dengan 2020 berdasarkan Bitcoin price year on year dari Bitcoin Magazine Pro. Standard Chartered juga mengatakan koreksi bisa mencapai 88.700 dan akan mencapai 125.000 di akhir tahun 2024 dan mencapai 200.000 di akhir 2025. Nah, di belajarbitcoin.com saya merekomendasikan member untuk BIDD atau Buy in the Dip bila angka mencapai 88.700. Kenapa? Karena buy and hold is the best strategy. Sayangnya, nggak ada orang yang berhasil trading Bitcoin dan sukses menambah Bitcoinnya. Trader profit in USDT, tapi kalau dihitung dengan Bitcoin, mereka underperform. Sementara misi kita adalah menambah Bitcoin, karena nilainya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kalau mau trade aja your meme atau alt, realize your profit in Bitcoin. Nah, kalau nggak pandai trade, balik ke active income di real world. Nah, Bitcoin adalah license untuk gak perlu bekerja lagi. Escape the rat race untuk selamanya di masa depan. Dan di Belajar Bitcoin kita punya aneka strategi gimana caranya kita lebih profit daripada hold tanpa perlu trading. Nah, tesis lainnya teman-teman bisa lihat di jurnal ini di mana kita bahas potensi upside Bitcoin di 2025 dengan 10 chart. Teman-teman juga bisa lihat jurnal yang ini di mana kita bahas potensi Bitcoin hingga 2035 ketika Amerika dan MicroStrategy beli barengan. Teman-teman juga bisa cek jurnal kita yang ini, judulnya Bulan Keramat, bulan yang harus diantisipasi di 2025. Dan ini adalah chart penting selama bull market. Buat member kita udah buat modul 21 Bitcoin Trading Matrix di modul Almanac. 21 Bitcoin Trading Matrix adalah sinyal-sinyal jual dan beli cyclical yang berlangsung tiap 4 tahun sekali. Nah, sinyal-sinyal di Bitcoin Trade Matrix sebagian besar adalah sinyal untuk long term holder. Tapi pada saat bull run tetap ada koreksi dan ada flush out. Bahkan pada parabolic phase di 2021, Bitcoin juga mengalami koreksi 10% hingga 30%.
perpindahan dari paper hand ke diamond hand. Nah, di masa bull run kali ini sayangnya perpindahannya dari retail ke institusi. Nah, kali ini kita akan lihat beberapa metrik flush out di bull market dengan menggunakan pendekatan short term holder atau yang kita juga sebut turis Bitcoin. Nah, tujuannya agar kita punya entry point DCA dan BITD yang lebih baik. Kita juga nggak set up posisi long di derivatif saat short term holder jualan. Nah, yang pertama kita bahas short term holder SOPR indikator. Short term holder spend output profit ratio digunakan untuk memahami perilaku holder jangka pendek Bitcoin. Dan gini cara baca chartnya. Nah, yang garis warna hitam ini menunjukkan harga Bitcoin, menunjukkan pergerakan harga Bitcoin dalam USD. Sementara yang garis merah ini adalah garis STH realized price. Ini menunjukkan harga rata-rata Bitcoin waktu short term holder beli. Nah, kemudian ada STH SOPR yang diwakili dengan bar warna hijau dan merah. Ini adalah rasio antara harga jual dan harga beli Bitcoin oleh holder jangka pendek. Next, kalau STH SOPR-nya lebih dari 1 atau warnanya hijau, artinya holder jangka pendek menjual dengan profit. Kalau STH SOPR kurang dari 1 atau berwarna merah, holder jangka pendek menjual dengan kerugian. Jadi, dari chart ini kita belajar waspada kalau STH SOPR lebih dari 1.05. Di sini saya arsir dengan warna merah. Artinya para short term holder mulai melepas barangnya. Kemudian kita juga dapat zona buy in the dip kalau STH SOPR-nya kurang dari 0,95 dan garis STH SOPR-nya menjadi warna merah. Kemudian ada chart STH MVRV indikator. Chart ini menampilkan indikator short term holder market value to realized value. Makanya singkatannya STH MVRV. Digunakan untuk memahami keuntungan atau kerugian holder jangka pendek berdasarkan harga pasar dan harga beli mereka. Nah, seperti biasa garis hitam ini adalah harga Bitcoin. Kemudian yang garis merah ini STH cost basis. Harga rata-rata pembelian Bitcoin oleh holder jangka pendek. Kemudian ada STH MVRV ratio. Kalau lebih dari 1, artinya holder jangka pendek dalam keadaan untung. Nah, semakin tinggi nilainya, misalnya di atas plus 1.5 SD atau 1.5 standard deviation, semakin besar profit holder jangka pendek. Dan ini bisa jadi sinyal potensi untuk koreksi. Kalau STH MVRV-nya kurang dari 1, artinya holder jangka pendek lagi rugi. Nah, semakin rendah nilainya, semakin besar kerugian mereka. Dan ini bisa jadi zona akumulasi. Kalau STH MVRV mendekati atau melewati garis ini, market berada dalam zona overbought. Holder cenderung menjual untuk take profit. Sementara kalau STH MVRV melewati garis MVRV min 1 SD yang warna biru ini, market berada dalam zona oversold. Nah, holder cenderung jual di kerugian besar dan menciptakan untuk peluang kita buy in the dip. Nah, ada peluang buy in the dip di masa bull market seperti yang saya beri tanda dot warna merah ini, yaitu ketika STH MVRV under 1 di masa bull market. Dan ini adalah zona re-entry yang bagus banget. Yang ketiga ada short term holder MVRV dan SOPR indikator. Chart ini menggabungkan indikator short term holder MVRV dan short term holder SOPR, memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuntungan, kerugian, dan perilaku short term holder Bitcoin. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah STH cost basis yang warna merah ini. Ini adalah harga rata-rata pembelian Bitcoin oleh holder jangka pendek. Kemudian ada MVRV Bands plus SOPR min 1.5 SD yang diarsir warna biru. Ini mengindikasikan kondisi oversold dan bisa jadi zona akumulasi. Kemudian MVRV Band plus SOPR plus 2 standard deviation yang diwakili oleh zona warna orange mengindikasikan kondisi overbought dan menjadi zona koreksi. Nah, kalau Bitcoin ada di bawah garis merah atau short term holder cost basis, ini adalah periode yang bagus untuk aggressively. Kalau Bitcoin ada di zona biru, kita bisa belanja besar. Kalau Bitcoin ada di zona orange,
ada potensi untuk koreksi. Belum tentu pasti, tapi ada potensi untuk koreksi. Nah, saya arsir dengan dot warna merah. Yang keempat ada short term holder sell side risk ratio. Chart ini menampilkan short term holder sell side risk ratio yang dipakai untuk mengukur tekanan jual dari holder jangka pendek terhadap tingkat resiko di market. Nah, teman-teman perhatiin aja STH sell side risk ratio-nya yang garis warna merah di chart bagian bawah. Nah, garis warna merah menunjukkan rasio resiko sell side risk holder jangka pendek. Nilai ini mencerminkan sejauh mana holder jangka pendek punya tekanan untuk jual berdasarkan potensi keuntungan atau kerugian mereka. Garis warna orange yang putus-putus ini adalah extreme liquidity, menandai tingkat liquidity ekstrim, di mana resiko sell side lebih tinggi dan holder short term cenderung mengambil keuntungan. Kemudian chart yang kelima ada short term holder supply in P&L ratio. Chart ini menampilkan short term holder supply in profit and loss ratio yang dipakai untuk menganalisa jumlah Bitcoin yang dipegang oleh holder jangka pendek entah dalam keadaan untung ataupun rugi. Nah, perhatikan kalau garis supply profit and loss ratio-nya berubah jadi hijau dan menukik ke atas. Ini adalah sinyal para short term holder dalam posisi profit dan siap untuk realisasikan profitnya. Nah, kalau rasio-rasio yang tadi kita udah bahas ke trigger, artinya kita bisa stop akumulasi karena market overheat, kecuali tujuannya memang hold very long term seperti seller. Yang kedua, bukan berarti bull market selesai. Yang ketiga, artinya para short term holder paper hand. Nah, pada saat short term holder menjual Bitcoin-nya, harga koreksi dan terjadi panic selling di kalangan short term holder. Setelah Bitcoin menyentuh 99.000, ada panic selling pada kalangan short term holder yang memang nggak niat untuk hold Bitcoin. Tapi ingat, dalam jangka waktu 6 tahun, nggak ada trader yang berhasil mengalahkan return Bitcoin. Kalau tahun ini aja porto kalian nggak bisa naik lebih dari 100%, lebih baik di awal tahun hold Bitcoin dan tidur. Nah, di belajar Bitcoin kita punya beberapa strategi untuk ubah 100% ini jadi 2-3 kali lipat. Bahkan ada member yang udah return 1 juta US dollar. Oh ya, ada 3 metrik lain yang kita bahas di jurnal belajar-bitcoin.com. Member bisa meluncur ke halaman jurnal yang kita update tiap hari. Karena hampir tiap hari kita update jurnal, PDF research, ataupun modul baru. Di pipeline kita akan produksi MSTR Masterclass yang terdiri dari 7 video. So, teman-teman, stay tune.